Video kita kali ini akan berbincang dengan salah satu kuasa hukumnya Bapak Joko Widodo, yaitu Bapak Rifai ya. Dan perbincangan kita akan dipoinkan pada status penyidikan dari penyelidikan. Kalau saya melihat sih bahwa di penyidikan ini sekedar mengulang kembali apa yang sudah diperiksa di tingkat penyelidikan. Ya, masa cuma mengulang kembali sih Pak? Kalau statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan itu berarti sudah ada bukti-bukti yang makin kuat kan, seperti itu. Terus menurut Bapak bagaimana ini Pak Jokowi itu sebagai saksi korban termasuk sebagai pelapor gitu ya, kenapa malah belum melakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan gitu, justru malah terlapor-terlapornya yang mendapatkan panggilan duluan gitu. Harus dimulai dulu korban atau tidak itu kan fleksibel ya, tergantung kesediaan. Oh, fleksibel, tergantung kesediaan. Nah, masa gitu sih? Nanti kalau Pak Jokowinya tidak bersedia, berarti nggak akan dilakukan pemeriksaan gitu. Oke Pak, ini nanya nih, Pak Jokowi ngomong-ngomong sudah dipanggil atau belum sih oleh pihak kepolisian? Pada intinya kami sudah dipanggil. Sudah dipanggil, tapi tidak datang ya. Nah, kalau dari kubunya TPUA, dalam hal ini Bang Egy Sujana, itu yang jelas-jelas dilakukan perawatan karena beliau mengidap penyakit yang cukup serius ya, yaitu cancer, entah cancer apa, yang juga sedang dirawat di luar negeri gitu ya, di Malaysia. Itu dikatakan atau dinyatakan mangkir gitu kan ya. Dan kuasa hukum Pak Jokowi kalau tidak salah waktu itu Pak Firman gitu ya, itu berkoar-koar kemana-mana bahwa pelapor sendirilah yang mangkir. Nah, kalau Pak Jokowi bagaimana ini? Nggak ada tuh dari kepolisian kata-kata Pak Jokowi mangkir gitu ya. Bahkan beliau pun meskipun konon dikabarkan sakit, tapi sakitnya tidak parah gitu kan ya. Masih bisa beraktivitas, bahkan masih mendatangi sebuah kongres. Kemarin juga hanya bisa kegiatan di Solo, tidak bisa keluar karena ya beliau tahu sendiri lah ya, sedang dalam keadaan perawatan. Oh, Pak Jokowi sedang dirawat. Oke, mungkin nanti akan diwakilkan begitu oleh kuasa hukumnya? Nggak boleh diwakilkan, kalau pidana harus beliau memberikan keterangan, betul. Oke, baik. Karena tidak boleh diwakilkan, jadi bagaimana ini jalan keluarnya kalau Pak Jokowi masih kurang sehat gitu ya, tapi harus dimintai keterangan untuk status penyidikan para terlapornya, bagaimana Pak? Ada dua alternatif, diberikan waktu atau bantuan pihak penyidik mendatangi Pak Jokowi di Solo. Ada dua alternatif. Yang pertama diberikan waktu, atau satu lagi apa Pak tadi Pak? Coba diulangi lagi. Bantuan pihak penyidik mendatangi Pak Jokowi di Solo. Benar-benar istimewa ya, luar biasa perlakuan untuk Bapak Joko Widodo yang terhormat itu. Sedang sakit tapi masih bisa mendatangi sebuah kongres satu partai, dan giliran mau dimintai keterangan gitu ya oleh polisi, minta penyidiknya yang datang ke Solo. Memang hal ini ada aturannya Pak? Di Kapolri dimungkinkan ya untuk sesi korban didengar di sana, tapi belum tahu nih bagaimana keputusannya. Kalau mengenai sakitnya Bapak Joko Widodo itu sendiri, apakah sudah ada surat keterangan dari rumah sakit, dari dokter gitu misalnya? Dan sudah ada keterangan dari rumah sakit juga bahwa beliau sedang dalam perawatan. Sudah ada keterangan dokter, tapi beliaunya sendiri masih bisa aktivitas kan ya Pak? Bisa beraktivitas, cuma disarankan untuk tidak keluar kota ya. Bisa beraktivitas tapi disarankan untuk tidak keluar kota. Tapi boleh jalan-jalan sampai ke kongres partai orang juga gitu ya Pak ya. Meskipun orangnya ya putranya sendiri lah ya, PSI gitulah. Kemarin juga kan sampai PSI-nya di Solo gitu kan. Itu kan effort khusus. Tapi terlepas dari itu juga kami tetap membantu apa yang dibutuhkan dalam penyelidikan. Pihak Pak Jokowi akan membantu apapun yang dibutuhkan dalam proses penyidikan, termasuk dalam menunjukkan ijazahnya yang diklaim asli itu ya Pak ya. Atau belum pernah sama sekali ditunjukkan, bahkan mungkin Pak Rifai pun belum pernah melihatnya. Enggak, kami tunjukkan ijazah itu pertama kali ditunjukkan, setelah dilihat diminta menyerahkan kopi legalisir, sudah pernah ditunjukkan dan bahkan dimintakan legalisirnya begitu ya, luar biasa. Nah, kalau sekarang mau diminta lagi, disita lagi untuk dilakukan lapor bagaimana Pak? Nah, sekarang kalau mau diambil lagi untuk dilapor, monggo kerso ya. Karena buat kami kebenaran adalah kebenaran gitu ya.
Kebenaran adalah kebenaran. Ya, semua juga menginginkan hal yang sama, Pak. Dan kebenaran itu sebenarnya tidak harus dibayar dengan cara yang sangat mahal seperti ini ya. Kegaduhan di masyarakat ya, ulur-ulur waktu yang begitu lama dan panjang ini ya, membutuhkan stamina rakyat yang luar biasa, kegaduhan yang luar biasa. Oke, Pak, terima kasih banyak informasinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Intinya sih buat kami adalah kami tetap kooperatif dan tetap mengharapkan penyidikan ini selesai tuntas untuk kemudian dilanjutkan ke persidangan.